Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke ceritanya, saya punya sedikit ulasan tentang anak yang memiliki tanda-tanda akan menjadi seorang psikopat. Mengidentifikasi adanya kemungkinan psikopat kepada anak sangatlah penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Meski tidak bisa sepenuhnya diberlakukan secara umum, tidak ada salahnya untuk kita kenali beberapa perilaku anak yang menunjukkan adanya sifat seorang psikopat dalam dirinya. Perilaku awal seorang psikopat sebagai berikut. 1. Berperilaku kasar. 2. Suka menyiksa binatang. 3. Selalu merasa benar. 4. Tidak tulus saat menolong. 5. Suka berbohong. 6. Suka mengintimidasi. 7. Manipulatif. Dan yang terakhir, sering melanggar aturan. Pada tahun 1993, Eric Smith adalah bocah berusia 13 tahun dengan badan kecil dan berkacamata. Dia berasal dari keluarga broken home. Setelah perceraian ayah dan ibunya menikah kembali. Ayah tirinya pun adalah sosok yang kasar dan sering membentak juga memukul Eric. Di mata orang-orang sekitarnya, Eric Smith dipandang sebagai sosok yang aneh karena kebiasaannya yang lain dari anak-anak sebayanya. Eric Smith suka kobaran api, jadi dia menyukai membakar apapun untuk menikmati kobarannya. Eric juga suka memutilasi binatang seperti kadal, jangkrik, juga burung. Karena keanehannya, Eric Smith sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Karena itulah, Eric lebih suka menyendiri dan melakukan apa yang menjadi kesukaannya. Pada hari Minggu, di kawasan Savona, New York State, Amerika Serikat, seperti biasanya, Eric Smith bersepeda mengitari blok-blok di sekitar tempat tinggalnya. Tujuannya adalah taman di tengah kota, karena hari libur taman kota adalah tempat favorit untuk kebanyakan anak seusianya. Mata Eric yang tajam melihat nampak di kejauhan seorang anak sedang berjalan sendirian. Anak kecil tersebut adalah Derek Robbie, bocah berusia 4 tahun yang pagi itu juga akan mengunjungi taman. Mendadak muncul pikiran aneh di dalam otak Eric. Dia menghampiri anak tersebut, kemudian membujuknya untuk ikut dengan dia. Awalnya Derek Robbie menolak, tapi setelah didesak, akhirnya Derek pun mau. Eric membawa Derek ke tengah hutan yang terletak di pinggiran perumahan. Di tengah hutan yang sepi, Eric Smith mencekik Derek. Derek melawan. Dia mencakar Eric dan berontak sekuat tenaga. Tapi karena kalah tenaga, Derek pun tak berdaya. Eric yang melihat Derek masih bergerak, mengambil tempat roti sandwich bekalnya dari rumah. Kemudian, memasukkan benda tersebut ke mulut Derek. Namun, Derek masih saja bergerak. Di momen ini, Eric Smith menunjukkan betapa kejamnya naluri seorang psikopat. Bocah 13 tahun tersebut mengambil sebongkah batu besar, kemudian menghantamkan ke wajah Derek. Lalu dia ambil batu besar lainnya, kemudian dia hantamkan ke dada Derek. Hal tersebut dia lakukan berkali-kali sampai dia merasa puas. Tidak sampai di situ, Eric kemudian membuka seluruh pakaian Derek. Lalu dia mengambil sepotong ranting pohon, kemudian memasukkan ranting tersebut ke anus Derek. Setelah puas menyudomi Derek dengan ranting pohon, Eric mengambil sebotol saus yang ada di kotak bekal Derek, kemudian mengucurkannya ke seluruh tubuh Derek. Setelah benar-benar merasa puas dengan kekejaman yang sudah dia lakukan, Eric pun berlalu. Sementara itu, ibu Derek Robbie datang ke taman untuk menjemput anaknya. Tapi dia tidak menemukan buah hati yang dicarinya. Setelah lelah mencari, juga bertanya pada siapapun yang ditemuinya.
Ibu Derek Robbie pun lapor polisi. Polisi dan sekitar 300 sukarelawan, termasuk Eric dan ayah tirinya, melakukan pencarian besar-besaran. Sekitar jam 4 sore, jasad Derek ditemukan. Polisi melarang ibu Derek untuk melihat jasad anaknya karena kondisinya yang sangat mengenaskan. Polisi pun segera melakukan investigasi dan bekerja 24 jam non-stop untuk mencari pembunuh Derek. Karena menurut polisi, pembunuh Derek adalah seorang psikopat yang sangat kejam, yang tega membunuh juga menyiksa bocah 4 tahun dengan sangat sadis. Tidak ada yang menyangka pembunuh Derek Robbie adalah bocah kecil, kurus berkacamata seperti Eric Smith. Seluruh anak di daerah Savona ditanya polisi, termasuk Eric Smith. Awalnya Eric menjawab tidak saat polisi bertanya apa dia melihat Derek di hari pembunuhannya. Tapi polisi terkejut saat Eric merubah jawabannya dan mengaku melihat Derek di hari itu. Polisi kemudian menanyai Eric dengan banyak pertanyaan, sampai pada titik muncul kecurigaan dari polisi jika Eric Smith adalah pelakunya. Hal tersebut dikuatkan dengan kesaksian tetangga Eric yang bercerita jika Eric pernah bertanya, bagaimana jika pembunuh Derek adalah anak kecil juga? Apakah dia juga akan dihukum? Tepat sepekan setelah pembunuhan, Eric Smith mengaku kepada ibunya jika dialah pembunuhnya. Ibu Eric segera memberitahu polisi. Eric pun ditahan dan persidangan pun digelar. Setelah menjalani persidangan yang cukup panjang, akhirnya pada 16 Agustus 1994, Eric Smith didakwa atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman maksimum yang saat itu tersedia untuk pembunuh remaja. Penjara seumur hidup dan bisa mengajukan bebas bersyarat setelah minimal 9 tahun menjalani masa penahanan. Pada tahun 2021 ini, Eric Smith sudah berusia 41 tahun. Dan dia sudah 10 kali mengajukan permohonan bebas bersyarat, tapi selalu ditolak. Itulah cerita singkat tentang pembunuhan sadis yang dilakukan oleh bocah psikopat. Jika seorang psikopat seperti Eric Smith tidak tertangkap, dia akan terus melakukan pembunuhan sadis. Karena hal yang menakutkan dari seorang psikopat adalah hasratnya yang terus ingin melakukan pembunuhan, juga penyiksaan. Kita bisa mengenali perilaku awal dari seorang psikopat. Jika ada seorang anak menunjukkan perilaku seperti ulasan saya di atas, maka kita harus melakukan sesuatu. Karena perilaku-perilaku tersebut adalah perilaku-perilaku yang ditunjukkan serial killers atau para pembunuh berantai kenamaan di masa kecil mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian menyukainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.